Nama dan kepopuleran dari seorang aktor adalah hal utama yang menjadi penilaian dan pertimbangan dari sutradara hingga produser untuk menginvestasikan uang dan berbisnis melalui film. Adapun sutradara dan produser berani memakai nama aktor pemula untuk sebuah film hanya jika aktor tersebut adalah rekomendasi dari jaringan superstar, baik anak-anak mereka, teman dekat hingga saudara mereka sendiri. Kesuksesan film pada faktanya di box office tidak dapat dijamin oleh tingkat kepopuleran seorang aktor. Banyak film yang sukses dari aktor yang tadi kenal dengan hanya mengandalkan cerita film juga promosi dari mulut ke mulut. Sering kali terjadi sebuah film yang gagal di masanya oleh bintang-bintang baru kala itu, lalu kembali mencuat ke publik setelah aktornya mendapatkan pengakuan besar dan menjadi pusat perhatian. Berikut beberapa film yang dianggap klasik di waktu sekarang, namun pernah dinyatakan gagal di eranya, bahkan jatuh di hari pertama perilisannya. Menandai film pertama dari Raj Kapoor, film ini adalah salah satu film terpanjang dari sinema India yang memakan waktu produksi selama 6 tahun. Film yang didasarkan pada kehidupan Raj Kapoor sendiri ini memiliki musik film yang sangat populer di eranya, di mana komposer musik Shankar Jaikishan bersama dengan lagu ciptaannya mendapatkan penghargaan Filmfare. Kinerja film Merah Naam Joker di bioskop India setelah dirilis ternyata ditolak oleh audiens dan para kritikus yang membuat Kapoor mengalami krisis keuangan di mana film ini dianggap terlalu panjang karena plot filmnya. Meskipun film ini memperoleh status kultus atau film yang hanya diperhatikan dan dibedah oleh sekelompok penggemar, film ini telah dianggap sebagai film klasik lalu berubah menjadi sangat menguntungkan dengan berlalunya waktu. Versi singkat film ini dirilis pada tahun 1980-an dan juga berjalan sangat sukses di box office. Setelah Dewan Pusat Sertifikasi Film memerintahkan penghapusan beberapa adegan kekerasan, Sholay akhirnya dipublikasikan dengan durasi 198 menit dari durasi aslinya sepanjang 204 menit. Saat pertama kali dirilis pada tahun 1990, Sholay menerima ulasan kritis negatif dan respon komersial yang dingin, namun publisitas dari mulut ke mulut yang baik membantu menjadikan film ini kemudian sukses di box office. Film ini juga kemudian telah memecahkan rekor untuk pemutaran berkelanjutan di banyak bioskop di seluruh India dan berlari selama lebih dari 5 tahun di bioskop Minerva, Mumbai. Film Sholay adalah film India terlaris tertinggi yang pernah ada dan merupakan film terlaris di India hingga film Hum Aapke Hai Kaun dirilis pada tahun 1994. Menurut beberapa sumber, Sholay tetap menjadi film India terlaris sepanjang masa jika dinilai berdasarkan dengan penyesuaian inflasi. Hal pertama yang pasti kamu ingat jika berbicara tentang film Shan tahun 1980 ialah Kulbhushan Kharbanda yang botak, seorang penjahat ikonik lainnya dalam film setelah Amrish Puri. Film ini juga menampilkan aktor Amitabh Bachchan dan Shashi Kapoor yang menjadikan banyak penonton bingung bagaimana sebuah film yang memiliki begitu banyak unsur ikonik di dalamnya bisa gagal di perdana pemutarannya. Film ini disebut tak terlalu menarik di awal pemutarannya, disebutkan karena para aktor filmnya belum menerima kepopuleran kala itu. Namun film ini kemudian menjadi bisnis yang sangat bagus setelah promosi dari mulut ke mulut, dan akhirnya film ini dinyatakan sebagai bruto tertinggi di tahun 1980. Meskipun menjadi film terlaris ke-10 pada tahun 1990, film Agnipath memiliki koleksi yang jauh di bawah anggarannya yang tinggi dan karenanya film ini dicatatkan sebagai kegagalan di box office. Film ini dibuat kembali pada tahun 2012 dengan judul yang sama oleh Karan Johar sebagai penghormatan kepada ayahnya yang telah membuat film ini.
Film ini juga dianggap sebagai tonggak sejarah dalam karir Amitabh Bachchan, di mana ia diapresiasi dengan penghargaan film nasional pertamanya untuk aktor terbaik. Judul dari film ini sebenarnya diambil dari sebuah puisi dengan nama yang sama yang disebut Agnipath, yang ditulis oleh Harivansh Rai Bachchan, ayah dari Amitabh Bachchan. Diproduksi oleh Yash Chopra di bawah spanduk produksinya Yash Raj Films, film lama Hai tidak hanya jatuh di awal perdana tayangnya di India, namun kinerja box office sepanjang masanya juga biasa-biasa saja di India. Meski demikian, film yang disyuting di Rajasthan, India juga di London ini berhasil mengumpulkan pendapatan tinggi dari luar negeri dan menjadi film India terlaris ke-10 pada tahun 1991. Film yang dirilis pada tahun 1991 ini disebut tidak terlalu dilirik di box office, di mana kala itu cerita filmnya belum cukup dewasa untuk menerima cerita kisah cinta antara seorang gadis muda dan seorang pria yang lebih tua. Kini dengan semakin matangnya penonton, film ini tidak hanya disebut masterpiece klasik, juga dianggap sebagai film Bollywood yang wajib ditonton. Kamu tidak bakal percaya sama film Shah Rukh Khan yang satu ini, yaitu Swades, yang dipuja-puja oleh para kritikus India, diberikan 4,5 dalam skala 5 bintang, hingga disebut didanai oleh pemerintah India saking bagusnya. Faktanya film ini hanya bisa mengumpulkan 34 crore dari 24 crore biayanya. Adapun koreksi yang datang dari penonton dan sebagian kritikus lainnya, bahwa film ini dibuat belum pada waktunya, dengan plot cerita yang masih jauh berada di depan sana, dan belum bisa menggambarkan masalah serius seperti dalam film. Dengan koleksi box office dari seluruh dunia yang seadanya tersebut, film ini juga disebut gagal di India atau semi-hit di luar negeri, namun sempat menduduki puncak box office di Chennai pada akhir pekan perdananya. Film ini merupakan film Hindi pertama yang syuting dalam kantor pusat NASA, juga sebenarnya diperuntukkan kepada Hrithik Roshan di peran utama, namun ditolaknya kemudian berpindah ke Shah Rukh Khan. Seakan tertutupi oleh lagu Cahaya-Cahaya yang sangat booming di beberapa puluh negara, film Dilse pada kenyataannya menerima respon negatif bagi penonton di box office India. Hal utama yang menjadikan film ini sukses di luar negeri ialah hari pemutarannya berdekatan dengan peringatan 50 tahun Hari Kemerdekaan India yang juga diperingati di luar negeri. Lagu dari film Dilse menjadi lagu India pertama yang masuk 10 besar di tangga lagu box office Inggris, bahkan di 2 bulan setelah dirilis pada bulan September 1998, film itu masih diputar di 5 layar, 5 kali per hari dengan rata-rata 3.000 penonton di bioskop London Barat. Film ini kemudian memenangkan penghargaan Netpack di Festival Film Internasional Berlin, 2 penghargaan film nasional, dan 6 penghargaan Filmfare. Menyusul kesuksesan pertamanya dalam film Dil Chahta Hai, aktor yang berubah menjadi sutradara Farhan Akhtar kembali dengan film keduanya yaitu Lakshya di tahun 2004. Film ini pada kenyataannya tidak menuai hasil seperti yang diharapkan untuk hit Dil Chahta Hai, namun dengan siaran berulang melalui televisi selama bertahun-tahun, Lakshya telah dianggap sebagai film terbaik Hrithik Roshan oleh para penggemarnya. Mungkin fakta bahwa film itu memakan waktu menonton 3 jam yang melelahkan karena film ini tak memiliki alasan lain untuk tampil buruk di box office. Baik Hrithik Roshan dan Preity Zinta sangat dipuji dalam film ini. Kritikus Sukanya Firma dari Rediff.com mengatakan bahwa meskipun album lagunya sangat bagus yang terjual sangat banyak kopi, filmnya sendiri berada di bawah harapan dan tidak memiliki gebrakan. Bukan suatu keberanian yang luar biasa membuat sequel dari film yang tak terlalu hits, Pyar Ka Panchanama, yang menerima rata-rata 2 bintang dari 5 bintang, kembali membuat sequel keduanya Pyar Ka Panchanama 2 pada tahun 2015. Film Pyar Ka Panchanama banyak disebutkan sebagai film yang hampir secara keseluruhan mengikuti alur dari film Dil Chahta Hai, dan karenanya film tidak memiliki alur yang cukup menonjol, film ini kemudian menerima respon biasa-biasa saja dari penonton.
Film ini adalah contoh klasik dari konten hebat yang dicemooh oleh penonton karena kurangnya kehadiran superstar. 6 aktor, 3 wanita dan 3 pria menandai debutnya dalam film ini. Meskipun film ini tidak mendapat banyak apresiasi di box office pada awalnya, beberapa tahun ke depan kemudian, film ini menjadi salah satu film klasik dan harus ditonton. Sama dengan beberapa film sebelumnya, film Oi Laki Laki Oi tak begitu banyak diperhatikan oleh penonton hanya karena aktor dan aktrisnya belum mendapat status selebriti skala itu. Film ini dirilis hanya 2 hari setelah serangan teror Mumbai pada tanggal 26 November 2008 dengan jumlah penghasilan box office rata-rata hanya naik 1 tingkat di antara biaya dan pendapatan. Sementara penghasilan box office-nya rata-rata di bioskop, para kritikus memberinya rata-rata 4 bintang dari 5 bintang dan berani mempertaruhkan nilai uang tiket dengan cerita filmnya. Film ini muncul setahun sebelum film sukses Abhay Deol Devti dan sekarang beberapa tahun kemudian, film ini dianggap sebagai salah satu film yang hebat. Film multibintang yang terus-menerus digali infonya Andas Apna Apna hanya karena pernah memasangkan 2 aktor Bollywood teratas saat ini, yaitu Salman Khan dan Amir Khan yang mungkin takkan pernah terjadi lagi. Selain Amir Khan dan Salman Khan, film klasik ini juga dibantu oleh peran wanita Karishma Kapoor dan Raveena Tandon yang diprediksi bakal meledak di box office kala itu. Sangat sulit dipercaya, tapi film ini berkinerja buruk di box office saat pertama dirilis. Meski mampu memulihkan biaya anggarannya, namun tetap saja tidak menjadi keberhasilan yang diharapkan semua orang. Film ini dirilis kedua kali pada hari berikutnya yang bertepatan dengan hari Diwali. Bersama 3 film lainnya, 2 diantaranya sangat baik di box office yang menyebabkan Andas Apna Apna berkinerja rata-rata, ditambah dengan kurangnya promosi membuatnya tak dapat bersaing di box office.